Sahabat berbagi, terutama buat Anda yang wanita, berapa sekarang usia Anda? Sudah di atas 35, Anda masih single, belum punya pacar, apalagi belum kepikiran mau menikah. Oke, itu adalah pilihan Anda. Tapi Anda mesti memperhatikan gimana caranya kalau saya mau hamil di atas usia 35, menjelang usia 40. Apa sih tips dan triksnya? Mau tahu? Subscribe channel YouTube saya, Dr. Boy Abidin. Sahabat berbagi, sebenarnya kasus ini adalah suatu kegalauan yang disampaikan oleh salah satu pasien saya kepada saya. Pertanyaan dia adalah, "Dok, saya ini umurnya sudah di atas 35. Jadi artinya dia tahu nih, untuk wanita usia di atas 35 ini memang sudah merupakan lampu kuning untuk usia reproduksi. Artinya untuk mendapatkan keturunan. Jadi dia galau, dia bertanya, "Dok, saya usia 35, saya belum punya pacar, saya belum kepikiran mau menikah, tapi saya juga takut nanti kalau saya menikah, usia saya sudah 35, deket-deket 40, apakah saya masih mungkin untuk punya keturunan?" Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk seorang wanita agar kesehatan reproduksinya tetap terjaga sampai usia di atas 35. Jadi pertama adalah upayakan selalu untuk menerapkan pola hidup sehat. Seperti apa itu pola hidup sehat? Standar sekali ya. Tidur jam 10 malam. Usahakan nih ya, jangan sering-sering begadang. Kemudian makan dengan makanan bergizi. Jangan terlalu banyak diet macam-macam deh. Makanan usahakan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur, ada buah-buahan, kemudian juga minum susu. Semua zat-zat gizi tersebut itu akan membuat metabolisme tubuh Anda lebih baik, dan juga salah satunya metabolisme untuk pembentukan hormon, untuk membuat supaya siklus mens Anda teratur. Kemudian yang berikutnya adalah usahakan teratur olahraga. Ya, seminggu 2-3 kali. Ini basic sekali. "Iya dok, saya nggak sempat, saya sibuk kerja, berat badan saya berlebih, saya mau diet, saya mau ini." Banyak sekali alasan-alasan seorang wanita yang kemudian karena mengejar karir, karena sibuk dengan pekerjaan dan segala macam, melupakan pola hidup sehat. Jadi ini yang terpenting dan sangat penting. Ya, jadi untuk Anda nih, ya sudah sibuk di karir, sibuk bekerja dan segala macam, kemudian Anda tidak menerapkan pola hidup sehat, hati-hati. Kesehatan reproduksi Anda akan menurun, sehingga nanti pada saat Anda menikah, di atas usia 35 menjelang 40, cadangan sel telur Anda kemungkinan sudah mulai menurun. Ya, jadi itu penting sekali pola hidup sehat. Nah, kemudian yang juga ini merupakan tambahan, artinya tidak semua wanita sih tinggal di kota besar. Jadi buat Anda wanita yang tinggal di kota besar, sebaiknya Anda menjauhi polusi. Ya, apakah polusi udara, polusi zat kimia, polusi radiasi dan segala macamnya. Ya, kemudian juga rokok. Nah ini ya, buat Anda yang sering atau yang memang bekerja di lingkungan yang banyak asap rokok, sebaiknya Anda hindari itu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sulit, ya sesuatu yang sangat mudah, cuman Anda mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Ya, jadi buat Anda nih, buat wanita, Anda yang sudah usia 35, Anda belum punya pacar, Anda belum menikah, belum kepikiran menikah, tapi Anda kepikiran, kalau saya menikah, kemudian saya mau hamil, ini ada masalah nggak dengan kesehatan buruk saya? Ya, sekali lagi saya hanya bicara secara data, memang angka untuk jadi kehamilan pada wanita di atas usia 35 akan lebih rendah dibanding orang yang di bawah usia 35. Tapi bukan berarti ini yang membuat Anda menjadi pesimis. Anda tetap optimis. Ya, jadi Anda harus menerapkan pola hidup sehat, itu paling penting ya. Paling penting, paling mudah, paling murah, dan harus Anda lakukan setiap hari. Jangan kalau sempat atau kalau ingat ya. Jadi Anda lakukan itu. Nah, kemudian nanti kalau memang Anda menikah, kemudian berikutnya juga kita harus perhatikan pasangan Anda. Jadi memang sebenarnya tidak hanya untuk wanita, pria pun juga harus menerapkan pola hidup sehat. Ya, seperti saya tadi katakan, pola hidup sehat itu harus dilakukan terus-terusan setiap hari. Jangan kalau sempat atau kalau ingat ya, karena nanti Anda akan menuai hasilnya atau merasakan hasilnya setelah Anda mulai berpikir untuk, atau Anda dan pasangan mulai berpikir untuk mendapatkan keturunan. Ya, tidak sedikit juga saya temukan pria-pria yang usianya di atas 35, kualitas spermanya sudah menurun. Karena dia merokok, karena dia sering stres, dia sering begadang, kurang olahraga, berat badannya berlebihan dan segala macamnya. Ya, jadi untuk Anda wanita, untuk Anda pria, Anda tidak terlena dengan kesibukan karir dan segala macamnya sehingga Anda lupa dengan kesehatan reproduksi Anda. Walau bagaimanapun kita sibuk bekerja, kita berkarir, kan hasil kerja kita, hasil jerih payah kita
akan lebih bermanfaat kalau kita berikan kepada anak kita. Ya, kita punya anak, punya keturunan, 1-2 anak itu akan menjadi suatu pengobat atau penghilang lelah kita. Ya, jadi kita pulang ke rumah, capek bekerja, ada anak di rumah, itu akan membuat kita lebih semangat, akan membuat kita lebih hidup. Ya, jadi kalau Anda sudah dapat jodoh Anda, sudah menentukan tanggal pernikahan, kemudian Anda menikah, ya nggak usah nunggu lama-lama. Secara teori memang kita sebut masalah infertilitas kalau 1 tahun menikah tanpa kontrasepsi, hubungan intim teratur, belum terjadi kehamilan, kita sebut dengan infertilitas. Tapi buat Anda yang usianya sudah di atas 35 tahun, nggak usah nunggu 12 bulan, nggak usah nunggu setahun. 6 bulan deh, kalau 6 bulan belum terjadi kehamilan, maka sebaiknya lakukan segera pemeriksaan infertilitas dasar. Kita cek spermanya, kita cek hormonal ibu, kita cek cadangan sel telurnya, kita cek rahimnya, dan segala macamnya. Oke, buat Anda, tetap optimis ya, tetap optimis, tetap semangat, dan tetap berupaya supaya Anda bisa menjaga terus kesehatan reproduksi Anda dan pasangan. Saya tunggu ya undangan pernikahannya. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.